Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sidang kasus tindak pidana korupsi dana bos afirmasi yang merugikan negara 1,6 miliar yang didakwakan kepada dua orang dari pihak swasta, Asep Aed Subadriwijaya dan Ucu Supriyatna, dalam agenda sidang perdana keduanya yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang pada hari Kamis 9 Februari yang lalu. Keduanya diduga terlibat dalam pengondisian dan pengadaan, termasuk menerima uang dari pengadaan tablet SMP Negeri Pandeglang. Dan perlu kami informasikan, hari ini Senin 20 Februari 2023, sidang kedua digelar dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Haji Raki JB Sarjana Hukum dari Pengadilan Tipikor Serang. Bang Kumis mengabarkan. Senin 20 Februari 2023, sidang kedua digelar dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Haji Raki JB Sarjana Hukum. Dalam persidangan hari ini bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Saudara Dedi, Hakim Anggota 1 Saudari Heryanti Hasan, Hakim Anggota 2 Saudara Ibnu Anwar Rudin, dan JPU Saudara Tito, serta kedua terdakwa semua hadir dalam persidangan. Setelah waktu persidangan resmi dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, penasihat hukum langsung membacakan eksepsi yang disaksikan seluruh yang hadir dalam ruangan sidang. Sampai penasihat hukum dianggap cukup untuk membacakan eksepsi, persidangan berjalan lancar, aman, dan tertib, dan ditutup oleh Ketua Majelis Hakim. Sidang akan dilanjut kembali Kamis 23 Februari 2023. Setelah agenda sidang pembacaan eksepsi berakhir, penasihat hukum bersama dua terdakwa keluar dan meninggalkan ruang sidang. Masih di tempat dan waktu yang sama, penasihat hukum Haji Raki JB Sarjana Hukum saat ditemui Bang Kumis berbagi, Haji Raki JB mengatakan, "Oh ya, ini di Pengadilan Tipikor, saya sebagai PH ya, penasihat hukum dari Dr. Andes Asep Aed, kasus korupsi bos afirmasi tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pandeglang. Untuk sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi atas dakwaan dari JPU Kejari Pandeglang. Apa yang didakwakan oleh JP itu kekurangan material, kurang material juga, objek dakwaannya juga banyak yang keliru, tidak tepat. Yang pertama adalah tidak dimasukkan di dalam dakwaan pendapatan sales fee dibagi dari 14% dibagi menjadi 7% oleh para kepala sekolah. Satu. Dan yang kedua, kerugian negara berbeda. Kerugian negaranya, hitungan kerugian negaranya dari transfer PT Integra Telematika, bukan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang kedua adalah hasil transfer itu secara global dimasukkan ke dalam dakwaan. Ternyata transfer dari PT Integra hasil fee yang 14% itu jauh berbeda dengan selisih kurang lebih 166 juta sekian. Jadi ada 3 poin tadi, mudah-mudahan apa yang saya bacakan eksepsi ini di Majelis Hakim mudah-mudahan bisa mendengar dan dibaca lagi, diulang-ulang agar teliti dan jelas apa yang didakwakan oleh JP itu ternyata diduga mengada-ngada, kurang objek atau kurang formil yang sangat tepat untuk didakwaan sebagai Asep Aed menjadi terdakwa kasus korupsi. Alhamdulillah, pertama sidang pada hari Kamis ya. Sidang pertama bacaan dakwaan dari JPU dan yang kedua adalah sidang kedua pembacaan dari eksepsi untuk terdakwa. JPU tadi akan menyidangkan, akan membalas hasil eksepsi dari
PH dia minta diputuskan sama hakim tadi dijadwalkan hari Kamis depan. Berarti tanggal 23. Untuk saksi belum, masih lama, tapi kesaksian harus hadir. Termasuk saksinya yakin para kepala sekolah yang menerima fee 7% dari Bapak Dr. Andes Asep Aid. Kalau untuk Dr. Andes Asep Aid hanya 44 sekolah. Tapi keterangan dari dakwaan 45 sekolah. Padahal Pak Asep hanya menangani 44 sekolah untuk menjadi sales marketing ya, untuk mengedarkan tablet ya, bos afirmasi tersebut. Yang paling dominan menurut kacamata kuasa hukum, yang mana di sini yang membantu klien Anda ini? Kalau pendapat saya kan Pak Asep ini menunjuk saya sebagai PH. Artinya dalam bos afirmasi ini mudah-mudahan gitu kan, tidak menjadikan pasal 2 korupsi atau pasal 3 seringan-ringannya. Mungkin majelis hakim akan melihatlah hasil eksepsi yang kami berikan. Jadi dari Pak Asep hanya saya sendiri sebagai PH dengan dibantu dengan asisten saya. Hanya 2 orang dia minta bantuan ke kita karena dia juga minta PH, apakah mau ditambah PH-nya Pak Asep, dia tidak mau, cukup Pak Haji Raki aja, saya membawa asisten. Terima kasih, sama-sama Bang Kumis. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.